Jimatres dimanapun Anda berada. Hari ini Selasa 29 Juni 2021, sekira pukul 19.06 waktu Indonesia Tengah, telah terjadi musibah pelayaran, yaitu di selatan perairan Pelabuhan Gilimanuk dengan nama kapal motor penumpang Yunes dengan rute Ketapang Gilimanuk, panjang kapal 56,5 meter, lebar 8,6 meter, dengan jenis kapal yaitu kapal penumpang berwarna putih strip merah biru berbendera Indonesia. Dengan kronologi singkat, pada hari Selasa ini 29 Juni 2021 pukul 19.05 waktu Indonesia Tengah, menilik serentetan peristiwa kandasnya kapal penyeberangan di Selat Bali yang terjadi dalam beberapa pekan belakangan ini memang membuat para nahkoda harus ekstra hati-hati, terutama ketika mewaspadai datangnya arus kuat yang kerap datang secara tiba-tiba di selat yang memang dikenal angker ini. Sejumlah warga sempat menyebutkan memang Selat Bali dikenal angker lantaran sejumlah kecelakaan laut serta kapal kandas yang terjadi selama ini terkesan ganjil. Selat Bali adalah sebuah selat yang memisahkan Pulau Jawa dan Pulau Bali. Menurut cerita, kedua pulau ini dulunya merupakan kesatuan daratan yang kemudian terpisah karena sebuah peristiwa ajaib yang pernah terjadi di daerah itu. Di kerajaan Daha Kediri hiduplah seorang Brahmana yang bernama Empu Sidimantra. Ia seorang pendeta yang kaya raya dan sakti mandraguna. Selain itu, ia juga memiliki seorang istri yang cantik jelita dan seorang putra yang gagah dan tampan bernama Manik Angkeran. Meski demikian, pendeta itu tidak bisa hidup tenang dan bahagia karena anak semata wayangnya Manik Angkeran memiliki sifat tidak terpuji, yaitu gemar berjudi. Ia selalu mempertaruhkan harta kekayaan orang tuanya dan berhutang kepada orang lain ketika kalah berjudi. Hal inilah yang membuat Empu Sidimantra dan istrinya merasa resah karena hampir setiap hari orang-orang mendatangi rumahnya untuk menagih hutang putranya. Keadaan tersebut berlangsung hingga bertahun-tahun, sehingga lambat laun harta kekayaan sang empu terkuras habis. Pada suatu sore, Manik Angkeran pulang ke rumahnya dengan napas tersengal-sengal. "Bapak, Ibu, tolong aku," seru Manik Angkeran. "Ada apa putraku? Apa yang terjadi denganmu?" Begitu bapak ibunya bertanya. Aku dikejar-kejar orang, Bu," jawab Manik Angkeran dengan nafas yang masih terengah-engah. "Kamu pasti kalah berjudi lagi ya?" timpa bapaknya. Iya Bapak, aku kalah berjudi dan tidak sanggup membayar taruhan. Tolong aku Bapak, mereka ingin membunuhku." Manik Angkeran mengiba kepada bapaknya. Tak berapa lama kemudian datanglah beberapa orang pemuda membawa golok. Mereka berteriak-teriak di depan rumah menyeru Manik Angkeran keluar. "Hai Manik Angkeran, keluar dan bayarlah hutangmu," teriak salah seorang pemuda sambil mengacung-acungkan goloknya. Manik Angkeran pun semakin ketakutan. Ia segera masuk ke kamarnya dan bersembunyi. Sementara itu, dengan tenangnya Empu Sidimantra segera menemui para pemuda yang berdiri di depan rumahnya. "Tenang wahai anak muda, percayalah, saya akan membayar semua hutang putraku. Tapi berilah saya waktu 3 hari untuk mencari uang itu," pinta Empu Sidimantra. "Baiklah Empu, kami menerima permintaan Empu. 3 hari lagi kami akan kembali untuk menagih janji Empu," kata salah seorang pemuda, lalu membubarkan diri bersama teman-temannya. Pada malam harinya Empu Sidimantra berdoa untuk memohon pertolongan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Saat tengah malam, tiba-tiba ia mendengar suara bisikan yang sangat jelas di telinganya. "Hai Sidimantra, pergilah ke kawah Gunung Agung. Di sana ada harta karun yang dijaga oleh seekor naga bernama Naga Besuki." Demikian suara bisikan itu.
Keesokan harinya berangkatlah Empu Sidimantra ke kawah Gunung Agung. Setelah berjalan cukup jauh dengan berbagai rintangan, sampailah ia di tempat tersebut. Ia pun duduk bersila sambil membunyikan genta, yaitu lonceng saktinya, seraya mulutnya berkomat kamit menyebut nama naga Besuki. Tak berapa lama kemudian, naga itu pun keluar dari tempat persembunyiannya. "Hei Kisana, kamu siapa dan ada apa kamu memanggilku?" "Saya Empu Sidimantra dari Tanah Jambu Dwipa. Masuk kedatangan saya kemarin untuk meminta bantuanmu." "Apa yang bisa ku bantu, Empu? Katakanlah." Empu Sidimantra pun mengutarakan maksud kedatangannya karena merasa iba naga Besuki segera menggeliatkan tubuhnya. Seketika itu pula emas dan berlian pun berhamburan keluar dari balik sisinya. "Bawalah emas dan intan ini, Empu. Semoga cukup untuk bayar hutang-hutang putramu. Tapi ingat, jangan lupa untuk menasihati putramu agar dia mau merubah perilakunya." "Baik naga, terima kasih atas bantuannya," ucap Empu Sidimantra. Setelah mengambil semua perhiasan emas dan intan tersebut, Empu Sidi berpamitan kepada sang naga. Setibanya di rumah, ia langsung memanggil putranya. "Wahai putraku Mani Angkeran, Bapak akan memberikan semua emas dan intan ini kepadamu. Tapi dengan satu syarat, kamu harus berjanji untuk tidak berjudi lagi." "Baik Bapak, Mani berjanji untuk tidak berjudi lagi," ucap Mani Angkeran. Empu Sidimantra pun percaya begitu saja pada ucapan putranya. Akhirnya ia menyerahkan semua perhiasan emas dan intan tersebut kepada putranya. Dengan perasaan senang dan gembira, Mani Angkeran segera menjual semua perhiasan emas dan intan itu. Setelah itu ia pergi membayar hutang-hutangnya. Ternyata uang hasil penjualan emas dan intan tersebut tidak habis digunakan untuk melunasi seluruh hutangnya. Melihat jumlah uang yang masih tersisa begitu banyak, akhirnya ia pun tergiur untuk kembali bermain judi. Dengan uang itu, ia berharap akan menang dan memperoleh uang yang lebih banyak lagi. Tapi nasib berkata lain. Ia kalah berjudi dan uangnya pun habis. Bahkan ia kembali dililit hutang. Akhirnya ia kembali ke rumahnya dengan wajah lesu. "Bapak, aku sudah membayar semua hutangku kepada mereka," kata Mani Angkeran dengan nada lemas. "Ya baguslah kalau begitu. Tapi kenapa wajahmu tampak kusut begitu?" "Maafkan aku Bapak. Tadi aku bermain judi dan berhutang lagi," jawab Mani Angkeran sambil menundukkan kepalanya. "Apa katamu? Dasar anak keras kepala, tidak mau mendengar nasihat orang tua." "Maafkan aku Bapak. Tolong bantu aku sekali ini saja Bapak." Mani Angkeran mengibah di hadapan ayahnya. "Tidak, Bapak tidak dapat membantumu lagi. Bayar sendiri hutang-hutangmu itu," seru bapaknya dengan wajah memerah. Mani Angkeran pun tidak bisa berbuat apa-apa. Ia kebingungan mencari cara untuk membayar hutang-hutangnya. Di tengah kebingungannya, tiba-tiba ia teringat bahwa bapaknya meroleh perhiasan emas dan intan di kawah Gunung Agung. Ia pun nekat mencuri genta milik bapaknya lalu pergi ke kawah gunung itu. Setibanya di sana ia bingung lagi karena tidak mengerti doa dan mantra yang harus diucapkan. Akhirnya ia mencoba membunyikan genta itu tanpa mengucapkan mantra. Setelah beberapa kali membunyikannya, tiba-tiba seekor naga besar keluar dari sarangnya dan menghampirinya. "Ampun naga, jangan memangsaku." "Hei anak muda, kamu siapa? Kenapa kamu membunyikan genta itu tanpa membaca mantra?" Aku Mani Angkeran, putra Empu Sidimantra," jawab Mani Angkeran dengan gugup. "Hai Mani Angkeran, ada apa engkau memanggilku dengan genta yang kau curi dari bapakmu itu?" Mani Angkeran pun menyampaikan maksud kedatangannya. Ia pun mengibah kepada naga Besuki agar ia diberikan harta yang melimpah untuk membayar hutang-hutangnya. "Naga, kasihanlah aku. Orang-orang akan membunuhku jika tidak segera membayar hutangku kepada mereka." Mani Angkeran kembali mengibah. Melihat kesedihan Mani Angkeran, sang naga pun berasa kasihan kepadanya.
Baiklah, aku akan membantumu, tapi kamu harus berjanji untuk berhenti berjudi. Setelah itu sang naga segera membalikkan badannya hendak mengeluarkan emas dan intan melalui sisi ekornya. Begitu ia hendak menyentakkan ekor, tiba-tiba Manik Angkeran segera menghunus kerisnya dan memotong ekor naga itu. Tak ayal lagi naga Besuki pun meronta-ronta dan menjerit kesakitan. Ketika ia membalikkan badannya, Manik Angkeran telah pergi membawa ekornya yang penuh dengan emas dan intan itu. Ia berusaha untuk mengejarnya, namun putra Empu Sidimantra itu sudah menghilang entah kemana. Ia hanya menemukan bekas tapak kakinya. Maka dengan kesaktiannya, ia membakar tapak kaki itu. Manik Angkeran yang telah pergi jauh meninggalkan kawah Gunung Agung pun merasakan kedua telapak kaki terasa panas, dan lama-kelamaan seluruh tubuhnya terbakar hingga akhirnya menjadi abu. Sementara itu di kerajaan Daha, Empu Sidimantra dan istrinya sedang gelisah karena anak sematawayang mereka menghilang. Mereka sudah mencarinya kemana-mana tapi tidak juga menemukannya. Sang ibu susah karena tidak tahu keberadaan dari putranya. Empu Sidimantra hanya terdiam sambil berpikir. Beberapa saat kemudian tiba-tiba ia tersentak kaget. Wah, jangan-jangan putra kita pergi ke Gunung Agung. Aku berpikiran demikian karena putra kita menghilang bersamaan dengan hilangnya genta saktiku. Dia pergi ke kawah itu pasti untuk menemui naga Besuki. Keesokan harinya berangkatlah Empu Sidimantra ke kawah Gunung Agung untuk mencari putranya. Setibanya di sana ia melihat naga Besuki sedang gelisah di luar sarangnya. Hai naga Besuki, apakah kau melihat putraku? Tanya Empu Sidimantra. Ya Empu, kemari dia ke sini meminta harta untuk membayar hutang-hutangnya. Namun ketika aku tidak memberinya harta itu, tiba-tiba ia memotong ekorku dan membawanya pergi bersama harta itu. Apakah kamu tahu kemana perginya? Empu Sidimantra kembali bertanya dengan perasaan cemas. Maaf Empu, kamu tidak usah lagi mencari putramu. Aku telah membakarnya hingga binasa. Betapa terkejutnya Empu Sidimantra mendengar berita buruk itu. Ia pun memohon kepada sang naga agar putranya dihidupkan kembali. Maafkan aku dan putraku naga. Dia putraku satu-satunya. Aku mohon hidupkanlah dia kembali. Baiklah Empu, demi persahabatan kita aku akan memenuhi permintaanmu. Tapi dengan satu syarat, kamu harus mengembalikan ekorku. Empu Sidimantra pun berjanji untuk memenuhi persyaratan naga Besuki. Dengan kesaktiannya naga Besuki berhasil menghidupkan kembali Manik Angkeran. Empu Sidimantra segera pergi mencari putranya. Setelah sekian lama mencari, akhirnya ia pun menemukan putranya di sebuah hutan lebat dan kemudian mengajaknya kembali ke kawah Gunung Agung untuk menemui dan mengembalikan ekor naga Besuki. Setibanya di kawah Gunung Agung, Empu Sidimantra segera mengembalikan ekor naga Besuki seperti semula. Setelah itu ia bersama naga itu menasihati putranya agar benar-benar mau merubah perilakunya. Manik Angkeran pun sadar dan berjanji untuk mengikuti nasihat mereka. Sebagai hukuman ia harus tinggal di sekitar Gunung Agung. Akhirnya Empu Sidimantra pun kembali ke kerajaan Daha seorang diri. Ketika tiba di tanah benteng, ia menorehkan tongkat saktinya ke tanah untuk membuat garis batas antara dia dan putranya. Karena kesaktiannya, bekas torehan tongkatnya bertambah lebar sehingga tergenangi air laut, dan lambat laun tempat itu berubah menjadi sebuah selat. Oleh masyarakat setempat, selat itu dinamakan Selat Bali.